Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Rizal Anugrah Galela, SPD MPGIP, mengajar mata pelajaran kimia. Para peserta didik baru SMA Negeri 1 Tasya, kali ini Bapak akan membawakan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah atau PLS, pengenalan ekstrakurikuler dan kepramukaan yang ada di SMA Negeri 1 Tasya. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS juga dikenal sebagai masa orientasi siswa atau MOS, atau masa orientasi peserta didik baru atau MOPD, merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah setiap awal tahun ajaran guna menyambut kedatangan para peserta didik baru. Hal demikian juga berlaku di SMA Negeri 1 Tasya. Pengenalan lingkungan sekolah atau PLS di SMA Negeri 1 Tasya wajib dilaksanakan sebelum proses pembelajaran dimulai, supaya semua siswa baru mengenal dan mengetahui lingkungan SMA Negeri 1 Tasya. Berikut cuplikan lingkungan SMA Negeri 1 Tasya. Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler
ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Pitasia dilaksanakan sore hari ketika proses pembelajaran di dalam kelas telah usai. Berbagai jenis kegiatan akademik maupun non-akademik yang dilaksanakan dalam berbagai bidang telah mampu bersaing dalam skala nasional, menjadikan SMA Negeri 1 Pitasia merupakan sekolah yang paling diminati oleh peserta didik yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Berbagai prestasi yang pernah diraih dalam bidang akademik, misalnya OSN, debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, 4 pilar kebangsaan. Non-akademik misalnya OSIS, O2SN, MLS 2N, Paskibraka, Mersibel, Pramuka, PKS, MPK, dan TIK Maleo. Kegiatan ekstrakurikuler akademik maupun non-akademik dalam berbagai bidang kegiatan yang telah mencapai tingkat provinsi maupun nasional adalah yang tingkat provinsi adalah KSN, KOSN, MLS 2N, Paskibraka, debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, Pramuka, TIK Maleo. Sedangkan untuk tingkat nasional misalnya 4 pilar kebangsaan, OSN, O2SN, MLS 2N, Pramuka, dan TIK Maleo. Berikut cuplikan berbagai prestasi kegiatan akademik maupun non-akademik yang pernah diraih di SMA Negeri 1 Pitasia. Siswa sekalian yang ada di rumah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi kepramukaan. Gambaran umum, sekilas ambalan di SMA Negeri 1 Pitasia dengan nomor gudet 001-002T. Nama dan tempat. Nama, ambalan yang berkedudukan di SMA Negeri 1 Pitasia bernama Ambalan Ensendau dan Wedange. Ambalan Ensendau diperuntukkan bagi anggota putra, sedangkan ambalan Wedange diperuntukkan bagi anggota putri. Tempat dan kedudukan. Ambalan Ensendau atau Wedange berkedudukan di SMA Negeri 1 Pitasia. Ambalan merupakan sangga kerja di bidang kepanduan yang bergerak di dalam sekolah dengan Dewan Ambalan sebagai anggota kepengurusannya. Ambalan berkedudukan sebagai wadah dari segala kegiatan dan aktivitas kepramukaan yang masih berkaitan dengan sekolah. Revitalisasi kegiatan pramuka perlu dilakukan agar kegiatan-kegiatan kepramukaan dapat terselenggara secara lebih berkualitas, menarik minat dan menjadi pilihan peserta didik, dan mewujudkan peserta didik yang berkarakter kuat untuk menjadi calon pemimpin bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Dan juga pramuka dapat membentuk karakter bangsa. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013, kegiatan ekstrakurikuler wajib diikuti oleh setiap peserta didik mulai dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, SMK maupun MA, kecuali yang memiliki kekhususan. Kepramukaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan. Konsep dasar kepramukaan. Berikut dideskripsikan tentang konsep dasar kepramukaan sebagai pengetahuan awal yang mendasari kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah yang meliputi sejarah kepramukaan, pengertian gerakan pramuka, tujuan kegiatan pramuka, fungsi kegiatan pramuka, tingkat dalam kepramukaan, peraturan dan persyaratan dalam pramuka. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut dalam penerimaan kegiatan pramuka yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Di sini nanti akan dibahas lebih
dalam lagi. Sejarah kepramukaan. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti kaum muda yang suka berkarya. Di Indonesia sendiri, penggunaan istilah pramuka baru resmi digunakan pada tahun 1961. Akan tetapi, gerakan pramuka sejatinya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan nama kepanduan. Pendiri pramuka. Tahun 1908, Mayor Jenderal Robert Baden-Powell melancarkan sebuah gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk anak-anak Inggris dengan tujuan agar menjadi manusia Inggris, warga Inggris, dan anggota masyarakat Inggris yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan Inggris Raya ketika itu. Beliau menulis Coaching for Boys atau sebuah buku yang berisi tentang kepramukaan, pengalaman di alam terbuka bersama pramuka, dan latihan-latihan yang diperlukan pramuka. Gagasan Baden-Powell dinilai cemerlang dan sangat menarik sehingga banyak negara-negara lain mendirikan kepanduan, di antaranya di negeri Belanda dengan nama Belvedere atau Van Videri. Sejarah kepramukaan di Indonesia. Berdasarkan masa itu, Belanda menguasai Indonesia, membawa gagasan itu ke Indonesia. Akhirnya mereka mendirikan organisasi di Indonesia dengan nama Nederland Inside Padvinders Vereniging, Persatuan atau Persatuan Pandu-Pandu India Belanda. Selanjutnya, dalam perkembangan, pemimpin-pemimpin Gerakan Nasional Indonesia mendirikan organisasi kepanduan dengan tujuan membentuk manusia Indonesia yang lebih baik dan siap menjadi kader penggerak nasional. Dalam waktu singkat, muncul berbagai organisasi kepanduan, antara lain Japanese Peridot Organisasi, JJP, Jong Java Peridot, NATIPJ, National Islamide Debideri, atau SIA, Serikat Islam Abideri Periberi, atau HP Hizbul Waton. Kemudian, pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan penggunaan istilah Periberi. Maka Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Periberi menjadi Pandu atau kepanduan dan menjadi cikal bakal dalam sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Setelah semua pemuda, kesadaran nasional juga semakin meningkat, maka pada tahun 1930 berbagai organisasi kepanduan lahir di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961. Hal tersebut didasarkan pada Kepres RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pelaksana pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebutkan Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Peringatan Hari Pramuka diperingati pada setiap tanggal 14 Agustus dikarenakan pada tanggal 14 Agustus 1961 adalah hari di mana gerakan pramuka di Indonesia ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang diikuti dengan pawai besar. Sebelumnya, Presiden juga telah melantik Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Tujuan kepramukaan di SMA Negeri 1 Petasia dengan adanya berbagai materi yang telah disampaikan, maka memicu SMA Negeri 1 Petasia untuk menarik suatu tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan motor peserta didik, dan mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.